Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita akan bicara-bicara santai saja, kemudian nanti kita akan tanya jawab, memperdalam. Sebenarnya kalau kita mendoakan orang yang meninggal itu apakah benar atau tidak? Apakah punya landasan Alkitabiah atau itu karangan gereja Katolik saja? Dan lain sebagainya berkait dengan ajaran iman. Kemudian saya juga akan membahas kalau kita mendoakan orang yang meninggal, yang didoakan itu sebenarnya orang yang meninggal yang ada di mana. Nah, itu beberapa hal yang akan kita bahas. Kita akan mulai dari satu realitas atau kenyataan bahwa umat Katolik, orang Katolik itu mendoakan arwah. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kita perlu mendoakan arwah. Bukan harus ya, tapi perlu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda tidak mau mendoakan arwah ya juga tidak apa-apa gitu. Yang apa-apa adalah kalau Anda menyatakan mendoakan arwah itu salah. Itu yang apa-apa, itu yang tidak klop. Jadi kalau Anda seorang Katolik, Anda perlu mengerti ajaran Katolik itu memang mendoakan arwah. Landasannya apa? Kita akan bahas sebentar lagi. Kita akan mulai dari mengapa gereja Katolik, umat Katolik mendoakan arwah. Dan rupanya di dalam pengajaran gereja yang termaktub di dalam katekismus, yang disingkat KGK dalam bahasa Indonesia, katekismus gereja Katolik, yaitu pada nomor 1032, kita menemukan jawabannya. Kenapa gereja Katolik mendoakan orang yang sudah meninggal? Yang kita doakan terkhusus adalah pada saat 2 November, ya, ketika kita merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Lalu juga pada saat hari kematian orang yang meninggal, atau juga hari-hari yang lain secara bebas setiap hari pun tidak ada persoalan. Kita lihat KGK 1032. Beginilah bunyi pengajaran gereja. Sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi untuk mereka, supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Hal pertama, lihat pada warna kuning bahwa sejak zaman dahulu gereja membawakan doa dan terutama kurban ekaristi. Kok sejak zaman dahulu? Maksudnya apa? Ada banyak bukti bahwa Bapak Gereja itu mengajarkan supaya umat mendoakan orang yang sudah meninggal. Satu contoh yang langsung ketemu saja, tidak usah mengutip mana-mana, tapi ini satu contoh yang langsung ketemu adalah contoh mengenai Bapak Gereja Augustinus. Bapak Gereja Augustinus itu juga membahas mengenai mendoakan arwah karena kaitan dengan mamanya yang bernama Monica. Pada saat itu, Monica itu membawa sajian-sajian ke makam pada saat mendoakan arwah. Karena memang rupanya orang Romawi pada zaman kuno juga punya paham kira-kira mirip seperti beberapa suku di Indonesia atau beberapa adat atau mungkin malah hampir semua adat bahwa orang mati itu masih bisa makan, maka kita yang hidup menghidangkan hidangan-hidangan. Saya jumpai sekurang-kurangnya 2 yang saya kenal dalam tradisi Tionghoa, tapi yang murni ya. Jangan yang sudah kecampuran ajaran Katolik. Kalau yang murni itu konsepnya menyediakan makanan, nanti engkong datang yang sudah meninggal dan engkong makan. Yang kedua, saya kenal juga dalam adat atau kebudayaan Jawa, adat saya sendiri. Itu juga sama, menyediakan makan, sajen, kalau bahasa Jawa bilangnya sesajen. Sesajen itu sebenarnya sajian, tidak selalu kepada setan atau roh jahat, tapi sajian itu sesajen ya. Nanti konsepnya adalah eyang akan datang yang sudah meninggal itu dan menikmati pisang, menikmati ayam, apapun yang dihidangkan. Nah itu konsepnya. Nah kembali ke soal menikah. Nah pada zaman itu tahun 400-an ya, Santo Augustinus tanda petik menegur mamanya supaya nanti lagi-lagi tidak usah membawa sesajen ke makam karena yang penting kita berdoa. Artinya tahun 400-an pun itu sudah seperti itu. Jadi kalau kemudian ada orang-orang yang mengkritik, itu baru datang belakangan. Sekurang-kurangnya itu abad ke-16. Dengan lahirnya ya agama Protestan yang menyempal atau keluar dari agama Katolik, kemudian mulai beberapa orang-orang reformasi itu mengkritik mengenai mendoakan arwah, bahwa itu tidak ada landasannya dalam Alkitab. Padahal sejak semula ada. Bahkan nanti saya akan memberi satu kutipan bahwa sangat jelas gereja Katolik dari zaman dulu.
Doa dan kurban misa atau ekaristi itu yang tertera dalam KGK. Supaya apa sih tujuannya? Perhatikan, supaya mereka yang dimaksud adalah orang yang sudah meninggal. Supaya disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Kenapa kok harus disucikan? Karena memang beberapa orang yang meninggal tidak selalu dalam keadaan suci murni. Karena kita ini kan manusia biasa. Pada saat meninggal, tentulah tidak semua dari kita, meskipun kita ini sudah orang beriman, suci murni. Itu problemnya kan di situ. Anda silakan bisa membayangkan Anda masing-masing. Seandainya nanti sejam kemudian Anda meninggal, apakah Anda yakin Anda dalam keadaan suci, murni, tanpa melakukan sesuatu kesalahan sehingga tidak perlu disucikan? Saya kira kok tidak. Sebagian besar dari kita pasti ada kesalahan-kesalahan, terutama dosa yang namanya dosa venial. Ini terkait. Kalau dosa mortal itu lain persoalannya. Tapi dosa venial itu sangat sering kita lakukan, bahkan itu sehari-hari. Nah, persoalan itulah pada saat mati belum suci, maka perlu disucikan. Ini jawaban simpelnya begitu. Jadi jawaban simpelnya, karena pada saat meninggal, kebanyakan orang beriman belum dalam keadaan suci, sehingga perlu disucikan. Pertanyaannya kan berlanjut, berarti masih bisa ya, Rama ya? Setelah orang mati, kemudian mengalami proses penyucian atau pengampunan dosa. Oh, masih bisa. Kita akan dalami nanti landasan-landasan ajarannya, bahkan juga Alkitabnya. Saya kemudian juga mengutip Bapak Gereja, yaitu Yohanes Chrysostomus, dalam homili tentang surat pertama Korintus. Ini nyambung dengan KGK 1032 tadi. Perhatikan. Ini perkataan Bapak Gereja Yohanes Chrysostomus. Ini kira-kira mirip-mirip dengan zaman Santo Augustinus. Tahun 300-an sekian. Gitu ya. Jadi ini berdekatan dengan zaman-zaman Santo Augustinus tadi. Artinya jauh sebelum abad 16, jauh sebelum orang-orang reformasi, orang-orang protestan, teriak-teriak bahwa Katolik salah mendoakan orang yang sudah meninggal, Bapak Gereja sudah mengajarkan bahwa kita perlu membantu orang yang mati dengan mendoakannya. Begini perkataan Santo Yohanes Chrysostomus. Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Ini tahun 300-an. Dengan mengungkapkan kasanah-kasanah para Bapak Gereja, saya mau mengatakan, justru gereja yang asli itu mendoakan orang yang telah meninggal. Jadi orang-orang yang tidak mendoakan atau menolak mendoakan orang yang meninggal, atau menyalah-nyalahkan kita yang mendoakan orang meninggal, itu orang-orang baru, bau kencur, datang belakangan, baru abad ke-16 datang, lalu menyalahkan apa yang sudah berlangsung di dalam gereja, yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Kan dulu gereja ya memang cuma ada satu saja. Ya, gereja Katolik kita inilah yang sudah mempraktekkan atau mentradisikan mendoakan arwah. Jadi ini pengertian-pengertian seperti ini perlu kita dalami dulu. Jadi kalau sekarang ada orang yang menyalahkan Katolik salah mendoakan arwah, kita justru harus membalik pertanyaannya. Bukankah kamu yang salah dengan menolak mendoakan arwah? Karena gereja yang asli dari awal mula mendoakan arwah. Jadi jawabannya itu seperti itu, simpelnya. Bapak Gereja mengungkapkan banyak sekali mengenai itu. Dan bukti yang lain adalah ya Prex Eucharistica, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya doa syukur agung. Di dalam anafora atau doa syukur agung atau doa ekaristi yang didoakan dalam setiap ekaristi, misa itu kan dari zaman para rasul, pasti ada porsi mendoakan orang mati. Pasti ada. Jadi pasti ada porsi mendoakan orang mati. Ekaristi itu sudah ada sebelum Alkitab ada. Jadi misa itu sudah ada sebelum Alkitab ada. Dan orang Katolik sudah misa dari awal mula dan juga sudah mendoakan orang yang meninggal dunia. Itulah kenapa ada kebiasaan membangun kapel atau gereja di atas makam para martir, para kudus, umumnya martir. Jadi kalau kita melihat sejarah gereja, kesejarahan gereja dari awal mula, sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi seperti ini. Yang perlu diperdebatkan lagi adalah justru sebaliknya.
orang-orang yang menolak mendoakan orang-orang mati. Asik ya konsep ini. Biasanya kan kita yang diadili. Harusnya mereka yang harus mempertanggungjawabkan iman mengenai ini. Dulu ada dari zaman kuno, dari zaman para rasul, kok tiba-tiba kamu hilang. Nah, kamu bertanggung jawab kenapa kamu menghilangkan. Gitu. Bukan kita menambahkan, tapi mereka menghilangkan. Ini beberapa hal yang patut untuk kita pertimbangkan, pengertian-pengertian seperti ini. Dan itu juga berakar dari keyakinan kita yang hidup dan yang mati tidak terpisah. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, surat Roma pada pasal yang ke-8 ayat 39 dan dimulai dari ayat yang ke-38. Baik maut maupun hidup kita tidak terpisah. Tidak ada yang dapat memisahkan. Berarti yang sudah meninggal pun tidak terpisah dari kita dalam iman. Maka kita bisa mendoakan yang sudah meninggal. Nah memang surat Roma ini bukan sesuatu yang langsung berkaitan dengan mendoakan orang mati, tetapi sebagai sebuah landasan ini juga perlu kita ketahui. Artinya, kita yang hidup dan mereka yang sudah berpulang tidak terpisah karena kasih Allah itu. Ini memang baru landasan yang tipis ya. Nanti kita akan mendalami yang lebih lanjut mengenai ini. Nah, untuk mengetahui landasan-landasan Alkitabiahnya, kita dalami dulu rute akhirat. Nanti melalui rute akhirat ini saya akan tunjukkan ajaran gerejanya di mana, kemudian ayat-ayat Alkitabnya di mana. Kalau kita sudah paham rute akhirat menurut ajaran Katolik, pasti akan sangat mudah untuk memahami persoalan kehidupan setelah kematian, dan nanti nyambung kepada tema kita, mengapa kita mendoakan orang mati. Nanti pasti akan nyambung ke sana. Perhatikan baik-baik mengenai rute orang mati. Ini agak penting atau bahkan sangat penting karena tidak sedikit orang Katolik yang justru meyakini rute kematian menurut iman lain, menurut agama lain, atau menurut adat istiadat yang lain. Sangat mungkin kita terkontaminasi ajaran lain karena kita hidup di dalam dunia Indonesia ini yang jamak, yang sering kita dengar. Sedangkan ajaran gereja Katolik mengenai rute orang mati, sejauh pengetahuan saya yang terbatas, sangat jarang dibicarakan. Anda boleh cari di YouTube gitu ya. Saya bukan mau menyombongkan diri atau membanggakan diri, tetapi rute orang mati yang ajaran Katolik sangat jarang diajarkan oleh para presbiter, oleh pemimpin gereja Katolik, agak sedikit kurang membahas mengenai ini. Nah, gitu-gitu ya. Anda boleh searching ya. Kalau versi yang agama lain itu ada banyak mengenai kematian ini. Nggak tahu kok kita sedikit agak-agak kurang membahas gitu ya. Yuk kita bahas rute orang mati atau rute akhirat. Seperti ajaran Katolik itu apa? Kita lihat dalam layar, sudah saya buatkan bagan. Pada saat manusia mati, dua bagian besar dipisahkan, yaitu jiwa dan raga. Jiwa itu sama dengan roh. Saya sudah membahas di YouTube Katkit. Jadi nanti kalau Anda mau mendalami khusus, jiwa dan roh itu sama atau enggak, Rama? Singkatnya sama, penjelasannya ini sedang berlangsung mulai dari hari Selasa lalu. Anda buka klik YouTube Katkit, katekesi sedikit, Anda ketik Katkit jiwa dan roh, akan langsung muncul mengenai itu. Jadi dua bagian besar, jiwa dan raga, jiwa sama dengan roh, itu dipisahkan. Yang terjadi dengan raga adalah membusuk, hancur di bumi, di tanah. Sementara itu jiwa atau roh masuk kepada pengadilan langsung pada saat kematian itu juga. Jadi bahasa saya detik kematian itu juga. Ini namanya pengadilan pribadi. Jadi pada saat orang meninggal, detik itu juga, istilah saya, langsung masuk pada pengadilan untuk memutuskan apakah dia ada di surga atau ada di neraka atau ada di purgatorium. Dalam istilah saya, surga yang tertunda, itu purgatorium. Ini tentu istilah saya untuk membahasakan. Jadi purgatorium itu orang jelas masuk surga, tetapi membutuhkan pengampunan dosa atas dosa venialnya. Jadi pilihannya tetap hanya dua ya, surga atau neraka. Nah purgatorium kemana Rama? Surga, tapi tertunda. Jadi saya punya istilah yang memang tidak ditemukan dalam katekismus, tapi saya kira ini membantu pemahaman kita. Kalau saya pribadi lebih senang menggambarkan purgatorium, surga yang tertunda. Tapi ada rumusan dalam katekismusnya nanti. Ada jelas sekali mengenai itu. Jadi inilah keadaan sekarang.
Simpelnya, kalau sekarang Anda meninggal dunia, pada detik Anda meninggal itu langsung diadili, atau di surga atau neraka, atau surga tidak langsung alias surga tertunda namanya purgatori. Dan keputusan itu final. Jadi keadaan sekarang itu keputusannya adalah keputusan final. Maksudnya keputusan final itu apa? Yang di neraka tidak akan berubah sampai akhir zaman, yang di surga tidak akan berubah sampai akhir zaman. Nah, purgatori kok berubah, Rama? Tidak berubah. Yang di purgatori keputusan finalnya apa? Surga, jelas. Jadi tidak ada perubahan. Karena purgatori surga yang tertunda. Surga, tapi orangnya memerlukan pembersihan. Berarti final. Atau surga atau neraka. Itulah keadaan sekarang. Berarti semua orang yang mati saat kita bicara ini, tubuhnya ada di dunia hancur, jiwanya memasuki keadaan surga atau neraka. Nah, ini memang di dalam ajaran Katolik tidak diberi nama secara khusus ya, tapi di dalam Gereja Timur diberi istilah khusus ya. Surga seri 1, neraka seri 1 itu istilahnya berbeda dengan nanti surga nomor 2 dan neraka nomor 2. Orang Gereja Timur sering mengatakan, ini belum surga tapi keadaan seperti surga. Ini belum neraka tapi keadaan seperti neraka. Yaitu terminologi. Tetapi secara substansial, substansinya sama. Jadi Gereja Barat dan Gereja Timur secara substansi tidak berbeda dalam hal ini. Hanya Gereja Timur menamai, Gereja Barat tidak menamai. Itu saja. Tapi Gereja Barat, yaitu Gereja Latin kita, Gereja Katolik, memberi nama pengadilan pribadi. Berarti surga yang dihuni sekarang baru jiwa. Artinya kalau ada orang di neraka, dia tersiksa baru jiwanya saja. Sekarang ini ya, di saat saya bicara atau kita bicara ini. Karena raganya semua ada di bumi. Lanjut, keadaan sekarang juga menantikan akhir zaman. Jadi seperti inilah final dan menantikan akhir zaman. Lalu tiba akhir zaman. Nah, pada saat akhir zaman ada muncul namanya kebangkitan badan. Badan yang tadi hancur dibangkitkan. Namanya raga kebangkitan atau badan kebangkitan, tubuh rohani, tubuh kemuliaan. Saya sudah membahas di channel YouTube Katkit. Kalau Anda pengen mendalami mengenai badan kebangkitan, BKB itu saya singkat badan kebangkitan, Anda klik saja Katkit tubuh kebangkitan, pasti muncul. Jadi Katkit kebangkitan badan, pasti akan muncul langsung. Anda searching langsung akan muncul. Nah, kebangkitan badan berarti raga dibangkitkan, raga yang sama, tetapi sekaligus sifatnya berbeda karena tidak lagi terikat hukum alam. Lalu jiwa kan tidak bisa mati. Nah, jiwa itu dipertemukan kembali dengan badan kebangkitan, namanya manusia kebangkitan. Manusia kebangkitan, manusia yang tidak bisa mengalami kematian, karena raganya sudah tidak terikat hukum alam. Lalu masuk pengadilan terakhir. Tetapi pengadilan terakhir ya atau yang kedua ini keputusannya sama. Atau surga atau neraka. Maksudnya, orang yang pada pengadilan pertama tadi di surga, saat akhir zaman di pengadilan terakhir, dia tetap di surga. Orang yang di pengadilan pertama tadi di neraka, saat di pengadilan terakhir atau yang kedua tetap di neraka. Jadi keputusannya sama, tetapi keadaannya berbeda. Dalam arti, neraka yang pertama baru dihuni jiwa saja. Neraka yang kedua, itu dihuni jiwa dan raga. Demikian juga surga. Purgatori kemana, Rama? Begitu akhir zaman, purgatori lenyap. Tidak ada lagi. Yang ada hanyalah atau surga atau neraka. Dan itulah yang kita sebut sebagai kehidupan kekal. Manusia tidak bisa mati lagi. Neraka kadang disebut sebagai kematian kedua, justru karena neraka berarti pengingkaran atas surga. Jadi simpelnya seperti ini. Jadi nanti kalau Anda mati, tidak usah nunggu sampai akhir zaman untuk diadili. Ingat baik-baik, detik itu juga Anda akan diadili. Dan itu sesuai dengan keterangan di dalam KGK 1021. Kita lihat. Perjanjian baru berbicara mengenai pengadilan, terutama dalam hubungan dengan pertemuan definitif dengan Kristus pada kedatangannya yang kedua, hari kiamat, akhir zaman. Ia juga, perjanjian baru maksudnya, mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan dan imannya. Nah, sekarang kita akan melihat tadi apa yang saya ajarkan dalam rute akhirat menurut Katolik ini punya landasan dalam ajaran gereja, yaitu KGK 1021.
Ini kan ajaran gereja ngarang ya Rama. Alkitabnya mana? Mana ayatnya? Untuk yang mata ayatan kita akan dalami bersama-sama. Perhatikan dulu pada yang warna kuning. Jadi kita bicara pada kedatangan kedua Kristus, parusia atau hari kiamat akhir zaman. Nah, pengadilan pada akhir zaman namanya pengadilan terakhir. Ini ajaran hal yang pertama dalam KGK 1021. Ini mengacu pada rute orang mati yang tadi sudah saya sampaikan ya, pengadilan nomor 2 itu. Di sini. Ayatnya di mana? Ada. Matius 25, 31, 32. Anak manusia datang dalam kemuliaan, semua bangsa dikumpulkan, dipisahkan, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ini ayatnya jelas. Matius 25, ayat 31, 32. Ini pengadilan terakhir. Jadi, mengenai pengadilan terakhir jelas. Selanjutnya, mengenai pengadilan pertama atau pengadilan khusus atau pengadilan pribadi. Ini ajaran gerejanya. Langsung sesudah kematian. Jadi begitu mati langsung diadili, maksudnya itu. Dalam istilah saya untuk memberi penekanan ya tadi itu, detik itu juga. Jadi langsung sesudah itu maksudnya begitu mati, raga itu pisah dengan rohnya, langsung diadili. Detik kematian itu diadili. Apakah ada ayatnya, Rama? Ada loh ayatnya. Kita lihat Lukas 16 pada ayat yang ke-22 sampai 23. Ini mengenai nasib atau keadaan yang berbeda. Ayat 22 menceritakan orang mati. Orang mati itu orang miskin dan orang kaya. Perhatikan ya. Dalam ayat 22, orang miskin yang mati dibawa ke pangkuan Abraham. Dalam ayat 23, orang kaya yang mati menderita sengsara di alam maut. Nah, keadaan mereka berbeda. Pada saat mereka mati, langsung berbeda. Nah, mana pengadilannya, Rama? Memang tidak ada kalimat atau kata mereka diadili. Tetapi yang tersirat, kalau keadaan mereka berbeda, berarti kan ada proses pengadilan. Kalau belum ada proses pengadilan, pastilah orang miskin yang mati itu akan bersama dengan orang kaya. Jadi ayatnya tidak akan seperti itu bunyinya. Bunyinya pasti matilah orang miskin itu, kemudian disusul orang kaya itu, kemudian mati, dan mereka bertemu di akhirat. Ongkang-ongkang kaki, gabut, menunggu akhir zaman untuk diadili. Kalau harus menunggu akhir zaman pengadilannya, pastilah keadaannya akan seperti itu. Yang saya tadi karang tadi itu. Tapi kenyataannya, lihat ayat 22. Si miskin yang bernama Lazarus di pangkuan Abraham. Nah, itu dalam istilah gereja Katolik kebahagiaan surgawi tadi itu. Nah, kalau di istilah gereja timur namanya Firdaus. Loh, kok beda Firdaus atau surga, Romo? Ya, substansinya sama. Gereja Katolik menyebut surga, tapi surga baru dengan jiwa. Itulah yang dalam gereja timur dinamakan Firdaus. Mungkin agak teknis dan memusingkan, tapi simpelnya, surga tahap pertama baru jiwa. Perhatikan ini, orang miskin itu mati, dibawa ke pangkuan Abraham itu bukan berarti badannya, tapi jiwanya. Ayat 23 lebih jelas. Orang kaya juga mati dikubur. Yang dikubur apa? Badannya. Jadi pisah. Tapi kalimat lanjutannya, sementara ia, loh, katanya dikubur. Kok ia menderita? Yang menderita rohnya atau jiwanya. Nah itu, ayat 23 jelas sekali. Orang kaya mati dikubur badannya. Tapi ia menderita jiwanya. Jadi pengadilan pertama itu atau neraka atau surga, tapi baru jiwanya saja. Berarti di sini ada pengadilan khusus. Jelas ayatnya. Yang kedua ada lagi dalam Lukas 23 ayat 43. Ini penjahat yang bertobat. Hari ini engkau, si penjahat itu, akan bersama aku dalam Firdaus. Firdaus berarti apa? Berarti surga yang baru dengan jiwa tadi. Istilahnya Firdaus. Dalam bahasa Yunaninya paradiso, dalam kata Lukan atau Injil Lukas 23 ayat 43. Di sini ayatnya. Nah, rupa-rupanya saudara-saudari, apa yang tertulis di dalam Lukas 23 ini diajarkan oleh gereja dalam KGK 1021 tadi itu. Kita lihat. Perjanjian baru berbicara tentang nasib tetap bagi jiwa. Maksudnya apa? Nasib tetap. Maksudnya adalah keadaan yang sudah tetap bagi jiwa yang mati. Simpelnya,
pada saat kematian, jiwa orang langsung tahu nasibnya ada di surga atau neraka, dan itu berlangsung kekal sampai akhir zaman. Dan terus berlangsung selama-lamanya. Itu maksudnya nasib tetap bagi jiwa. Jiwa sudah berada dalam keadaan yang kekal atau kebahagiaan atau kesengsaraan. Ini dalam KGK 21 jelas. Jadi final, keadaan final. Baik pengadilan khusus dan pengadilan terakhir itu final ya. Kita ingat saudara-saudari. Maka nggak bisa pindah loh nanti. Jadi kalau Anda mati, diputuskan masuk surga, ya Anda akan tetap di surga. Nanti di pengadilan kedua tetap di surga, tapi kan dengan badan. Di neraka sama. Gitu, nggak bisa pindah. Nggak bisa neraka kemudian pindah ke surga. Berarti kedua-duanya kekal. Surga kekal, neraka kekal. Ini diajarkan di dalam KGK 1022. Kita lihat. Pada saat kematian, perhatikan, pada saat kematian, ini ya, pada saat kematian, setiap jiwa menerima apa? Perhatikan yang warna kuning, ganjaran abadi. Jadi inilah ajaran versi Katolik. Detik kematian langsung jelas keadaan kita final abadi. Kita lihat selanjutnya, dalam satu pengadilan khusus, itulah yang dimaksud pengadilan khusus tadi itu. Nah, disinilah kita harus ingat ya, ini ingat baik-baik. Jadi batasnya itu kematian. Kalau Anda mati dalam dosa mortal, ya neraka sudah. Kalau Anda mati tanpa dosa mortal, surga. Ukurannya gampang. Saya sedang menyiapkan video mengenai itu, nanti kalau kita mengulas lebih lanjut, ukuran-ukuran masuk surga kita itu bagaimana sih? Bukan timbangan yang jelas. Jadi bukan ditimbang baik dan buruk. Tapi karena ini bukan tema kita, ini tidak saya bahas. Karena beredar di masyarakat kan kalau nanti mati itu ditimbang. Dalam banyak kebudayaan dan dalam banyak iman lain, itu konsepnya timbangan. Nanti pada saat orang mati, ditimbang baik dan buruknya. Kalau baiknya lebih banyak, surga. Kalau buruknya lebih banyak, neraka. Tidak, tidak. Itu bukan ajaran Katolik. Ajaran Katolik tidak menggunakan konsep timbang-menimbang, tapi dosa mortal atau tidak. Kalau kamu dosa mortal, jelas neraka. Pas mati itu ya. Kalau kamu tidak dosa mortal, jelas surga. Loh, apakah bisa langsung surga, Romo? Ya kemungkinan ke purgatori lah. Kan surga juga. Tapi transit dulu ya, penyucian dulu. Nah gitu ya. Surga dan neraka itu sudah jelas lah. Kita tidak usah bahas terlalu panjang lebar mengenai ini. Apakah surga ada? Ada. Ayatnya mana? Satu kutipan sajalah. Matius 5 ayat 16 itu ada surga. Sudah jelas ya. Neraka ada? Ada. Ayatnya ya Matius 5, 29. Dua-duanya kekal. Ada ayatnya? Ada. Karena bukan tema kita mengenai surga dan neraka, ya intinya ada, sudah ada juga keterangan-keterangan mengenai itu. Nah, tema kita sebenarnya purgatori atau api penyucian. Karena kalau kita mendoakan mereka yang sudah meninggal, berarti kita mendoakan mereka yang di purgatori kan sebenarnya. Nah, disitulah kita perlu mengerti konsep mengenai purgatori. Saya mau jelaskan supaya kita paham kenapa gereja Katolik meyakini ada purgatori. Jangan-jangan itu karangan saja. Yuk kita simak. Meskipun kata purgatori atau penyucian tidak ada dalam Alkitab yang langsung ayat utuh prok gitu, tapi konsepnya ada, ajarannya ada. Kita lihat nalarnya ya. Tapi harus ingat di sini dulu ya. Ingat tadi rute ini. Ini sekali lagi ini dasar. Anda kalau mau belajar mengenai dunia akhirat, kalau rutenya ini nggak Anda kuasai, pusing nanti. Tapi kalau ini Anda kuasai, mau dipulak-balik pertanyaannya, tidak akan sulit. Jadi rute ini Anda kuasai dulu. Ingat bagian itu dulu ya, bagian yang saya lingkari itu. Jadi pengadilan pribadi atau pertama ya saat orang mati, surga, neraka atau purgatori. Rumusan lainnya seperti ini. Nah, rumusan lainnya adalah 2 pilihan 3 cara. Ini bukan istilah katekismus, tapi itu istilah Rama Bayu. Memang saya mengakui itu istilah saya. Untuk membuat bahasa Jepang jelas dan gampang. Untuk membantu Anda memikirkan itu. Tapi apakah itu ajaran Katolik? Ajaran Katolik. Meskipun istilahnya dari saya. Anda bisa cek, saya cantumkan tuh sumbernya ya. KGK 1021 sampai KGK 1041.
Jadi kalau istilah saya itu nanti salah, Anda boleh cek salah atau benernya di situ, Anda bisa ngecek ya. Jadi kalau kita masuk dunia akhirat pada saat mati itu dua pilihan dengan tiga cara. Maksudnya apa? Pilihannya hanya dua, maka saya mengatakan dua pilihan. Atau surga atau neraka, tidak ada pilihan lain. Jadi orang mati diadili, kalau nggak surga ya neraka, sudah. Hanya dua itu. Simple gitu. Tapi kok caranya tiga, Rama? Nah ini, neraka itu caranya pasti langsung. Jadi neraka itu hanya satu cara. Neraka langsung, plum, selesai. Tapi surga itu punya dua cara. Surga langsung dan surga transit. Surga langsung atau surga tertunda. Yaitu surga melalui penyucian. Inilah yang dimaksud tiga cara. Jadi Anda meninggal dunia, diadili, pilihannya hanya dua. Atau surga atau neraka. Tetapi caranya ada tiga. Neraka langsung, cara pertama. Cara kedua, surga langsung. Cara ketiga, surga transit atau surga tertunda atau surga melalui penyucian. Bahasa gereja Katoliknya purgatorium. Jadi purgatorium itu apa? Surga yang tertunda. Surga tapi orangnya masih perlu penyucian. Jadi Anda cek saja nanti ya, KGK 1021 sampai 1041 itu landasan saya. Ayat Alkitabnya juga dikutip banyak di situ. Lalu kita akan dalami KGK 1030 ya untuk mengetahui mengenai purgatorium itu. Kita lihat sekarang. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah? Itu dulu dipahami. Mati tetapi dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah. Simpelnya apa? Kalimat ini kalau disimpelkan adalah mati tanpa dosa mortal. Itu yang dimaksud. Mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah. Saya beri contoh dosa mortal ya. Pembunuhan, perzinahan, itu dosa mortal. Percabulan, itu dosa mortal. Itu contoh yang langsung gampang kelihatan. Secara simpel, kalau Anda melakukan salah satu dosa itu, dan Anda mati setelah melakukannya tanpa pertobatan, sangat bisa dijamin Anda masuk neraka langsung. Itu simpelnya begitu ya. Tapi KGK 1030 mengatakan mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah. Berarti orangnya mati tanpa dosa mortal. Apakah berarti tanpa dosa? Bukan tanpa dosa. Tanpa dosa mortal. Sangat mungkin orangnya melakukan dosa venial. Jadi kalau mati dalam dosa venial, Anda tetap dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah. Masih nyambung dengan Allah. Lalu selanjutnya, namun belum disucikan sepenuhnya. Nah inilah yang dimaksud dosa venial tadi. Mati tanpa dosa mortal berarti dalam rahmat. Tapi kan tidak 100% bersih dari dosa. Dosa apa? Dosa venial. Nah itulah yang dikatakan belum disucikan. Mati dalam keadaan kena dosa venial tanpa dosa mortal, ini yang dimaksud dalam KGK 1030 ini. Lalu gereja mengajarkan sudah pasti akan keselamatan abadinya. Sudah pasti. Pasti kemana? Pasti ke surga. Tetapi kalimat lanjutannya masih harus menjalankan satu penyucian. Loh kenapa? Karena masih kena dosa venial tadi. Belum sepenuhnya suci. Untuk apa? Memperoleh kekudusan yang perlu. Perhatikan kalimat terakhir. Memperoleh kekudusan yang perlu. Karena untuk masuk surga harus murni. 100%, zero dosa, bahasa gampangnya. 0% dosa. Bukan hanya perumahan DP 0% ya, ini malah jadi politis, sorry, enggak politis ya. Orang-orang Jakarta ini ya. Ya. Jadi masuk surga itu 0% dosanya, maka harus disucikan. Jadi keadaannya begitu, dalam bahasa simpel, kalau kamu mati tanpa dosa mortal, jelas terhindar dari neraka. Konsepnya gampang sebenarnya. Menghindar dari neraka adalah kita tidak melakukan dosa mortal. Simpel itu. Jadi, untuk masuk surga tanda petik saya katakan, simpel cara mengukurnya. Kalau Anda tidak melakukan dosa mortal, berarti Anda tidak akan ke neraka. Jadi itu simpelnya begitu. Tetapi kalau Anda melakukan dosa venial, Anda tidak akan langsung ke surga. Nah ini bahasa simpelnya begitu. Kalau melakukan dosa mortal, pasti neraka.
Tapi kalau mati tanpa dosa mortal, tetapi dengan dosa venial, Anda pasti ke surga, tapi tidak langsung. Ukurannya begitu. Jadi itu bukan pakai ukuran timbangan. Ya. Jadi konsep timbangan itu iman lain. Ingat ya. Jadi kalau Anda seorang Katolik dan masih memikirkan mengenai konsep timbangan, Anda masuk ke jurang ya yang sesat. Nah gitu ya. Nah itu saya koreksi juga pemikiran mengenai timbang-timbangan itu. Karena kita sering terpengaruh oleh iman lain yang nanti ditimbang, enggak. Tuhan enggak pakai timbangannya. Nah pertanyaannya kita berlanjut. Tadi kan Rama, berarti kalau orang mati dengan dosa venial, berarti dia mati dalam keadaan dosa. Betul. Tapi dosanya tidak mortal, tidak mematikan. Artinya masih bisa diampuni setelah kematian. Ah, masa gitu sih? Bukankah dosa itu pengampunannya ya hanya di dunia ini kan, Rama? Oh tidak, kita lihat. Baginda junjungan kita Yesus Kristus memberikan jawaban bahwa ada dosa yang bisa diampuni setelah kematian. Jadi pertanyaan mendasarnya kan di sini sebenarnya. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah ada dosa yang bisa diampuni setelah kematian? Di sini. Titik perdebatannya itu di sini. Sebenarnya di sini. Kalau sekte-sekte itu kan ya begitu mati itu jelas hanya surga atau neraka. Pokoknya surga ya surga, neraka neraka. Nggak ada yang kayak purgatori itu nggak ada. Nanti dulu ada. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah ada dosa yang bisa diampuni setelah kita mati? Ternyata ada. Kata siapa, Rama? Kata Rama ya? Bukan. Kata gereja Katolik? Bukan. Kata Alkitab. Yaitu di dalam Matius 12 ayat 32. Kita lihat. Ini baginda Yesus yang berkata, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak. Perhatikan warna kuning. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Maksudnya tidak akan bisa diampuni. Berarti di sini baginda junjungan kita Yesus Kristus memberi definisi mengenai dua macam pengampunan. Perhatikan, pengampunan di dunia ini. Di dunia ini berarti duniawi kita ini. Masih hidup di dunia ini. Lalu di dunia yang akan datang berarti dunia akhirat. Dunia akhirat artinya dunia setelah kematian. Alam seberang kematian. Berarti di dalam Matius 12 ayat 32, Sang Kristus mengajarkan mengenai dua macam pengampunan. Pengampunan di dunia ini dan pengampunan di dunia akhirat. Artinya, pengampunan di dunia akhirat itu ada. Ada. Bukan berarti pengampunan itu hanya terjadi di dalam hidup di dunia ini. Pertanyaannya berlanjut. Nah, jenis dosa apa, Rama, yang bisa diampuni setelah kematian? Apakah semua dosa bisa? Enggak semua dosa. Karena Sang Kristus juga mengatakan, di dunia ini tidak, di dunia akan datang pun tidak. Berarti ada jenis dosa yang memang di akhirat pun enggak bisa diampuni. Tetapi ada jenis dosa yang bisa diampuni setelah kita mati. Ada enggak? Ada. Kata siapa? Kata Rama? Bukan. Katolik ngarang? Bukan. Kata Alkitab. Yaitu yang namanya dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut, begitu kita mati dengan dosa itu, jenis dosa yang tidak mendatangkan maut, kita tidak akan masuk neraka. Dan pengampunannya berlangsung setelah kita mati. Masih mungkin ada pengampunan. Itu di mana, Rama? Ada ayatnya enggak? Mana ayatnya? Ada ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 17. Kita lihat ayatnya. Semua kejahatan adalah dosa. Alkitab jelas sekali. Semua yang perbuatan jahat itu jelas dosa. Tetapi, ada tetapinya. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Bahasa simpelnya, ada dosa yang tidak membuat kita masuk neraka. Inilah dalam ajaran Katolik yang disebut dosa venial. Jadi istilah dosa venial itu ada di surat pertama Yohanes. Demikian juga dosa mortal. Dosa mortal adalah dosa yang mendatangkan maut. Anda baca saja mulai dari ayat 15, 16, 17, 18. Itu mengenai ini. Jadi Alkitab memberi pembedaan kepada kita
Satu, dosa yang mendatangkan maut. Maut itu kematian. Bahasa Latinnya mors, maka mortal. Yang kedua, dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak mendatangkan maut berarti masih bisa diampuni. Maka gereja Katolik menyebutnya venial, artinya bisa diampuni. Bahkan setelah kematian. Nah, inilah yang dihapuskan di purgatorium. Jadi purgatorium itu gunanya untuk apa? Tuhan Yesus mengampuni Anda setelah kematian Anda karena Anda melakukan dosa venial. Dengan demikian, Anda belum suci untuk masuk surga, maka perlu dibersihkan. Yang membersihkan itu siapa? Ya Tuhan Yesus juga. Loh, kalau Tuhan Yesus kan sudah menebus, masa masih perlu purgatori? Nah, purgatori itu siapa yang membersihkan? Ya Tuhan Yesus juga. Nah, gitu loh. Bukan siapa-siapa. Di purgatori itu yang mengampuni ya Tuhan Yesus sama. Nah, itu saudara-saudari. Artinya di sini konsepnya kita jelas, ya. Kita dengar konsepnya dulu ya. Maka dengan konsep yang sangat jelas ini gereja Katolik memberi nama itu purgatori. Purgatori berarti suatu keadaan di akhirat yang memungkinkan pengampunan dosa venial untuk supaya suci masuk 100% suci untuk menuju pada surga. Jadi ayat-ayat ini jelas. Memang ada juga di ayat Makabe apa, tapi itu tidak terlalu jelas sesungguhnya. Bisa juga menjadi dasar. Namun saya hampir nggak pernah mengutip, meskipun bisa dikutip juga 2 Makabe gitu ya. Ya, bahwa praktek mendoakan orang mati sudah dari zaman Perjanjian Lama. Itu Anda bisa kutip juga. Namun sesungguhnya kitab Makabe menurut pemahaman saya tidak terlalu kuat juga. Itu kan Perjanjian Lama. Konsepnya apa? Tidak ada. Tapi kalau kita mengutip di sini ya, mulai dari awal tadi itu ya, Matius 12:32. Nah, kemudian selanjutnya kita pilah pelan-pelan dalam Yohanes 1 ayat bab 5 ayat 17, kita lalu menjadi mengerti konsepnya apa. Lalu gereja Katolik menamai ini purgatori. Dalam KGK 1031. Tapi ingat konsepnya Anda kenal dulu. Kalau Anda kenal konsepnya, nalarnya Anda lihat, bukti-bukti alkitabiahnya Anda pahami, lalu gereja hanya memberi nama. Loh, itu kan namanya nggak ada. Ya memang namanya nggak ada. Betul, namanya nggak ada. Purgatorium tuh nggak ada namanya, betul saudara-saudari. Betul. Tapi Anda pikir apakah Tritunggal itu juga ada namanya dalam Alkitab? Tidak ada. Dan itu hal yang biasa. Sesuatu ajaran atau pemahaman yang belum bernama, gereja memberi nama, itu hal yang biasa saja. Kita lihat penjabaran mengenai purgatorium, mengenai namanya. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih. Perhatikan, penyucian akhir. Penyucian akhir berarti disucikan setelah kematian. Supaya zero dosa, karena masih punya dosa venial. Lalu gereja mengatakan keterangan sangat berbeda. Perhatikan, sangat berbeda dengan siksa para terkutuk. Apa yang dimaksud siksa para terkutuk? Neraka. Jadi di dalam KGK 1031, gereja mengatakan purgatorium dan neraka total berbeda. Maka kalau tadi saya mengatakan purgatorium surga yang tertunda, saya betul. Karena acuannya ini berbeda. Loh, katanya purgatorium sengsara, Rama. Ya, tetapi sengsaranya bukan sengsara versi neraka loh ya. Sengsaranya kira-kira penggambaran saya begini. Sengsaranya di purgatorium itu sengsaranya orang yang kangen, pengen berjumpa, tetapi waktunya belum tiba. Itu. Itulah sengsaranya purgatorium. Dalam bahasa Jepang, jelas dan gampang, sengsaranya purgatorium itu bukan sengsara penderitaan dalam arti yang mengenaskan, tetapi sengsaranya orang yang kangen ingin segera bertemu, tetapi belum tiba waktunya. Anda bisa menggambarkanlah. Dalam pengalaman duniawi pun bisa digambarkan kalau LDR. Kangen sama pacarnya, itu kangen tersiksa, nggak tersiksa. Nah, siksaan seperti itulah yang dialami di purgatori. Maka gereja merumuskan sangat berbeda dengan neraka. Itu dinamakan apa? Lihat, purgatorium alias api penyucian. Kalimat selanjutnya dia. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih purgatorium. Atau dalam tanda kurung, api penyucian. Itu sudah dirumuskan dalam berbagai konsili pada masa kuno.
Dua pilihan, tiga cara Anda ingat ya. Lalu pertanyaan selanjutnya yang praktis, yang didoakan tuh yang mana sih? Dari tiga cara itu, surga jelas tidak perlu didoakan. Karena kekal, sudah abadi bersama Allah, bahagia. Neraka juga tidak perlu didoakan karena memang juga kekal, terpisah dari Allah. Jadi orang di surga itu tidak butuh doa, orang di neraka juga tidak butuh doa dalam arti tidak bisa doakan. Karena keduanya kekal, surga kekal, neraka kekal. Artinya yang didoakan ya berarti yang surga melalui penyucian, dalam bahasa kita purgatori. Itulah kalau kita mendoakan orang mati itu di situ. Berarti nggak bisa ya Rama mendoakan orang di neraka, nggak bisa karena kekal di neraka. Tapi bagaimana Rama kalau seandainya kita tahu orangnya berdosa mortal, berarti kan dalam ajaran Katolik pasti ke neraka. Berarti nggak usah didoakan, ya jangan, tetap kita doakan. Karena tetap kita masih punya harapan, meskipun kita tahu secara manusiawi yang kelihatan, orang berdosa mortal lalu mati. Kita kan nggak tahu, apakah di detik-detik terakhir kematian orang mengalami pertobatan. Karena kalau pertobatannya sesal sempurna, ya orang mendapat pengampunan Tuhan pada detik-detik terakhir, berarti kan nggak jadi ke neraka. Artinya meskipun secara pandangan kita manusia ini, orangnya jelas masuk neraka, menurut pemahaman kita yang terbatas. Kita ini kan memandangkan terbatas ya. Kita ini memandang apa yang kelihatan saja kan. Tapi kita tidak kehilangan harapan. Artinya tetap mendoakan orang yang kita duga ada di neraka. Kita duga ya, kita duga. Bukan kita pastikan karena yang tahu hanya Allah. Kenapa kok yang tahu hanya Allah? Yang menyelami isi hati hanya Allah. Kita tidak bisa menyelami. Bahasa simpelnya, kita tahu sahabat kita habis bersinah atau sering bersinah, nggak pernah bertobat, kemudian dia sedang di hotel, kemudian overdosis mati. Dalam hitungan manusiawi kita, yang terbatas memandang, orang itu dosa mortal dan jelas neraka. Tapi itu kan manusiawi kita. Kita kan nggak tahu proses jiwa orang itu detik-detik terakhir itu. Jadi selalu ada harapan. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita gereja mengajarkan ini karena wahyu dari Allah. Tuhan Allah kita pengen kita tahu. Gini loh rutenya. Nah, melalui gerejanya kan kita diajar. Gini loh kriterianya. Supaya kalau kita tahu rutenya, kita tahu kriterianya, nanti kita akan mudah untuk mencapai kerajaan surga. Itu simpelnya seperti itu. Jadi yang didoakan di mana? Di purgatori. Pertanyaan lanjutannya, kalau nggak didoakan bagaimana Rama? Simpelnya begini. Kalau nggak didoakan ya nanti lama-lama mereka kan sampai surga juga gitu. Berarti kan nggak usah kita doakan Rama. Gini saudara-saudari. Kalau seseorang kangen pengen ketemu dan Anda punya kemampuan mempertemukan, apakah Anda tidak mau berbuat baik untuk mempertemukan yang sebenarnya belum waktunya ketemu itu? Jadi kita kembali ke bahasa Jepang jelas dan gampang di awal tadi ya. Orang kangen pengen ketemu, belum waktunya. Tapi Anda punya kuasa untuk mempertemukan. Apakah Anda nggak mau tolong? Nah konsepnya begitu, gitu saja, simpelnya begitu. Untuk mereka punya kekudusan yang perlu sehingga segera ke surga, lalu menjadi pendoa bagi kita. Selanjutnya ini praktis juga, apakah ada arwah gentayangan? Kalau arwah yang dimaksud gentayangan adalah arwah si mati, itu tidak ada. Jadi kalau yang dimaksud adalah ada orang tabrakan di perapatan, arwahnya gentayangan di situ. Kalau yang dimaksud itu tidak ada arwah gentayangan. Kalau yang dimaksud adalah arwah orang mati. Kenapa? Kembali ke depan tadi itu. Karena langsung diadili. Tetapi arwah gentayangan memang ada. Kenyataannya ada maksudnya. Tetapi itu siapa? Itu roh setan. Atau roh jahat. Atau iblis. Yang menyamar sebagai orang yang mati untuk menipu orang yang hidup. Dan terbukti penipuannya sampai hari ini sangat efektif. Juga di kalangan orang-orang Katolik. Mohon maaf, saya katakan dengan terus terang. Karena mengira, wah, engkong nampak di sana. Nah, ini kan arwah gentayangan ya, engkong belum pulang. Lalu panggilkan orang pintar supaya bisa ngobrol dengan engkong. Itu betul engkong loh, ditanyai hal-hal yang rahasia ngerti.
Ya ngerti saja karena dia setan. Setan itu kan hidup lebih lama daripada kita. Kita belum hidup, setan sudah hidup kok. Kita sudah mati, setan hidup terus. Jadi mereka tahu gitu. Jadi ditanya tentang engkong, ya setan itu tahu. Tapi itu bukan si engkong kita. Engkong kita sudah diadili. Masuk pada akhirat. Demikian juga keyakinan bahwa roh orang mati itu masih beredar sampai 40 hari. Atau juga ada pengajaran begini. Kalau tidak ikhlas, rohnya itu masih beredar loh, maka ikhlas. Jangan nggak ikhlas ya. Karena nanti kalau nggak ikhlas, nanti jalannya terhalang, tersendat-sendat. Apakah ada yang tersendat, Rama? Tidak ada. Anda ikhlas apa tidak? Ya rohnya diadili. Anda sedih apa tidak? Ya rohnya diadili. Ya ditinggal meninggal kan pasti sedih, Rama. Nggak selalu loh ya. Nggak selalu. Ada orang ditinggal mati itu malah seneng. Jadi kalau suaminya jahat gitu, istrinya ditinggal mati malah seneng. Atau suaminya ditinggal mati istrinya yang pokoknya jahat gitu malah seneng. Ya ada juga. Kenyataannya memang ada kok. Kembali ke sini. Jadi tidak ada seperti itu ya. Tidak ada roh orang mati masih menjumpai lagi, beredar, kelihatan di sana. Nyatanya ada, kalau ada berarti itu roh setan. Kenapa sih? Kenapa di situ tidak bisa, tidak mungkin beredar, tidak ada arwah gentayangan? Ya. Itu kita lalu bagaimana menyikapinya? Atau itu bagaimana? Itu penipuan dari iblis. Penipuan dari setan. Gunanya apa sih, Rama? Mau menyesatkan Anda. Dan cara gampang menyesatkan itu melalui dunia gaib itu. Gampang disesatkan. Setan menyamar sebagai engkong Anda. Lalu dia ngomong apa, Anda kan percaya bahwa itu engkong. Padahal setan. Berarti Anda percaya kepada setan. Tapi nggak ada yang jelek kok, Rama. Apakah godaan setan itu selalu jelek? Bahwa Anda mengikuti setan, bahkan itu sesuatu yang baik pun, itu menjadi jahat. Perhatikan, saya kasih argumentasi. Tuhan Yesus godaannya 3, tidak ada yang jelek. Mengubah roti menjadi batu itu kan, kebalik. Mengubah batu menjadi roti itu kan tidak jelek. Ya. Nah kemudian nomor 2 terjun itu kan nggak jelek. Menjadi raja dunia nggak ada yang jelek. Tapi kenapa Tuhan tidak mengikuti? Karena setan yang nyuruh. Simpel. Jadi godaan setan itu nggak selalu jelek, nggak selalu buruk. Kadang-kadang melalui hal yang baik. Gitu ya. Jadi kalau kita ingat ini saya wanti-wanti banget ya, KGK 1022 ini, saat kematian langsung diadili. Saya ulangi, detik itu juga diadili. Karena saya prihatin dengan pemahaman orang Katolik mengenai dunia kematian bagian ini. Juga saya menjumpai beberapa pengajar, mohon maaf di dunia virtual juga, ada yang ada yang mengajarkan, oh itu masih berada di sekitar rumah, karena belum ikhlas, masih ada gini, nanti nunggu berapa hari. Dan itu Katolik ya yang ngajarin gitu. Dan itu tidak sama dengan ajaran Alkitab. Yang kita sudah lihat, yang dirumuskan dalam KGK 1022. Saat kematian pengadilan khusus. Jadi ada pegang baik-baik ya. Kalau ilmu-ilmu Anda pegang baik-baik itu akan gampang. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya nggak perlu kalau Anda ini dengarkan dengan baik. Konsep-konsep dasarnya Anda tahu, pertanyaan-pertanyaan yang lebih praktis itu akan bisa diturunkan dari pemahaman ini. Masalahnya itu kadang-kadang gini loh. Orang Katolik itu malas mendalami konsep dasarnya. Lalu pertanyaannya praktis. Kalau gini gimana Romo? Kalau gini gimana Rama? Padahal itu semua pertanyaan-pertanyaan turunan yang kalau Anda pahami konsepnya, semua terjawab gitu. Semua terjawab. Jadi kalau Anda dengar dari awal tadi saya ngomong memang panjang lebar dan kayak ruwet. Tapi kalau pelan-pelan Anda ya ikuti gitu, pertanyaan-pertanyaan praktis itu dengan sendirinya terjawab. Kenapa kok enggak terjawab? Karena pemahamannya belum klop atau belum lengkap atau belum bulat. Jadi saya mengajak Anda untuk ini ya, untuk mendalami dunia orang mati ini versi Katolik dan Anda perdalam betul. Saya ketika sudah memperdalam seperti ini, pertanyaan apapun akan terjawab yang berkaitan dengan orang mati dan saya tahu menjawabnya. Kenapa? Karena inti-intinya sudah dapat gitu. Jadi saya pesan pada Anda orang-orang Katolik ya,
Bagian ini Anda pahami dulu. Kalau ada fenomen baru, kayaknya baru, tapi intinya sudah dapat, gampang itu, gitu ya. Bukan berarti nggak boleh tanya loh ya, boleh ya. Tapi maksudnya umumnya pertanyaan Anda itu hanya akan seputar turunan ya, intinya ini sebenarnya gitu ya. Gitu ya. Nanti boleh tanya, nanti Anda boleh setelah ini boleh tanya, tentu saja. Terakhir ya, bagian praktis, kenapa kok ada doa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100? Ini konsepnya begini ya. Itu titik temu mendoakan Allah dari kultur Jawa sebenarnya. Maksudnya, sekarang ini kan di Indonesia atau di beberapa tempat di Indonesia sudah kayak baku juga di kalangan orang Katolik. Doa 7 hari, 40 hari, doa arwah itu ya, atau misa 40 harian Rama gitu. Sudah kayak menjadi pakem atau menjadi aturan baku. Padahal sebenarnya bagaimana sih? Itu bukan dari gereja Katolik sebenarnya, hitungannya itu. Tapi dari mana, Rama? Itu dari kultur Jawa. Tapi kultur itu kan kadang-kadang titik temunya ada dengan ajaran Katolik. Nah, ketika Katolik bertemu dengan kebudayaan Jawa, titik temunya mendoakan arwah. Karena gereja Katolik mendoakan arwah. Orang Jawa juga mendoakan arwah. Meskipun versinya lain. Ya. Tapi bahwa mendoakan orang yang meninggal apapun maksudnya, tapi itu ada gitu. Jadi ada titik temunya. Dan kalau orang Jawa mendoakan arwah itu pakai hitungan ya, 3, 7, 40, 100 hari. Lalu nanti hitungannya itu 1 tahun, 2 tahun, dan terakhir 1000 hari. Seperti yang Anda lihat di layar itu ya. Itu namanya selamatan wong mati. Ya, saya tahu persis ya, saya tahu persis karena saya orang Jawa ya. Ini selamatan wong mati, nanti 3 dino, 7 dino, 40, 100, ya, mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Nah, itu saya tahu istilahnya itu ya. Jadi ini akarnya dari budaya Jawa. Hitungannya, karena sama-sama mendoakan arwah, maka ada titik temu. Ya, ini asalnya dari sini ya. Saya nggak tahu kenapa kemudian sekarang menyebar ke apa ya, ke seluruh Indonesia boleh dikatakan ya. Bahkan sekarang tidak hanya orang Jawa yang doa 40 hari, orang Chinese yang mengikuti, orang Batak mengikuti, intinya orang Indonesia kebanyakan sekarang juga itu, terutama yang Katolik ya. Padahal enggak seperti itu aslinya. Kalau Katolik itu bagaimana sih, Rama? Katolik mendoakan pada hari H orang meninggal atau seputar pemakaman itu. Kalau nanti sudah dimakamkan setahun 2 kali, yang diatur itu 2 kali. Kalau versi Katolik yang lurus dalam arti yang aslinya gitu ya. 2 November kita doakan, dan anniversarium atau hari kematian orang itu atau berdekatan dengan kematian itu. Jadi setahun 2 kali sebenarnya. Tapi kalau menggunakan hitungan begini boleh nggak, Rama? Ya boleh-boleh saja. Boleh saja. Jadi hitungannya itu nggak penting kok. Yang penting mendoakan arwah. Berarti kalau pakai hitungan wajib nggak seperti ini, Rama? Ini nggak wajib. Anda pakai 7 hari boleh, tapi kalau misalnya saya pengen doanya 9 hari, kemudian 30, kemudian 75, boleh nggak, Rama? Boleh. Rama, saya minta doa 75 hari. Kenapa kok 75 hari? Kayaknya asik aja, Rama. Boleh nggak? Boleh aja gitu. Jadi hitungannya itu nggak penting gitu. Dan nggak harus jatuh persis hari itu. Umpamanya lihat dalam layar itu, 100 hari jatuhnya 3 Juni 2014, nggak usah ngotot persis hari itu. Ya kalau bisa hari itu ya boleh, bisa, nggak masalah. Tapi sekitar itu pun nggak ada soal. Jadi ini bukan kemutlakan, ini nggak wajib. Tidak wajib seperti itu. Tetapi kalau mau seperti ini boleh nggak, Rama? Boleh. Tetapi bolehnya jangan dimutlakan. Seakan-akan waktunya lebih penting daripada doanya. Nanti menjadi tahayul juga jatuhnya. Jadi ini hanya cara mengingat menurut versi Jawa. Itu saja intinya. Yang penting mendoakan arwahnya. Begitu keterangan dari saya, termasuk juga beberapa hal yang praktis, ruwet dalam arti perlu ketelitian untuk mendalami, tapi tidak sulit sesungguhnya. Karena saya polanya kan, saya ajarkan dulu intinya, kemudian saya kutipkan KGK-nya, lalu ayatnya ada. Nah, polanya saya selalu begitu. Jadi kalau orang bertanya, itu dari mana kok orang mau mengatakan begitu? Ini loh KGK-nya. Nah, itu kan KGK ajaran Katolik. Ini loh ayatnya. Nah, polanya seperti itu. Semoga menambah pengetahuan iman kita, supaya kita juga makin tahu mengapa orang Katolik mendoakan arwah. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Rama. Suka banget nih Rama kalau memberi penjelasan selalu Jepang.
Jelas dan gampang, terperinci dengan bahasa yang mudah dimengerti. Langsung ke bagian tanya jawab ya Rama, ini pertanyaannya banyak. Kalau kita mendoakan arwah semoga dapat istirahat kekal, artinya masih berharap ya bersangkutan masuk surga meski belum tentu. Kalau ke neraka berarti doa kita tidak akan mengubah nasib jiwanya. Apakah doa kita tidak tepat? Bagaimana sebaiknya mendoakan arwah terutama yang belum kita kenal dengan baik itu Rama? Ya. Ya, kita tetap mendoakan mereka ya supaya masuk surga. Berarti kan harapan. Seperti tadi saya katakan, kita tidak tahu. Meskipun secara pandangan kita sekalipun orangnya jahat banget dan menurut pandangan kita jelas neraka, tetap kita doakan. Kalau amit-amitnya ternyata ke neraka, ya sudah. Kita kan yang penting sudah mendoakan. Lalu apakah doa kita sia-sia? Tidak juga. Karena doa itu kan sebenarnya seperti harta ya. Harta yang dikumpulkan. Tapi ini kan harta wujudnya rohani. Secara simpel, kalau ternyata yang kau doakan itu di neraka, doamu itu disalurkan untuk orang lain. Bahasa simpelnya begitu. Karena doa itu kan satu harta rohani yang kemudian seperti sumbangan rohani gitu kan dari kita yang hidup. Jadi bagaimana kalau jelas orang jahat banget menurut kita, tetap doakan. Bagaimana doa yang benar ya, doa seperti mendoakan arwah pada umumnya ya. Semoga beristirahat dalam damai, semoga mendapat bagian dalam kerajaan surga, semoga masuk surga, semoga bersama Tuhan, semoga ada di rumah Bapa surgawi. Ya, rumusan itu sudah kita ketahui lah inti-intinya. Begitu ya. Yang pertama, mengapa doa Salam Maria sekarang dan pada waktu kami mati? Amin. Apakah memang krusial saat kita mati sehingga harus didoakan? Dan bagaimana peran Bunda Maria pada saat kita mati? Itu Yes, betul sekali. Anda sudah mulai melihat hubungannya doa Salam Maria dengan persoalan kematian. Kenapa kok kita mendoakan sekarang dan pada waktu kami mati? Karena pas kematian itu krusial, titik penting dan genting bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita mati dalam keadaan dosa mortal, selesai kita. Nah itu loh. Jadi titik kematian itu sangat penting dan genting. Jangan sampai kita mati dalam keadaan dosa mortal, itu kan? Yang dimaksudkan doakanlah kami pada sekarang dan pada waktu kami mati. Dan kenapa kita berdoa kepada Bunda Maria? Supaya seandainya kita berdosa mortal dan mengalami sakrat maut, doa Bunda Maria bisa mendorong pertobatan kita di detik-detik terakhir. Apakah itu mungkin, Rama? Mungkin. Mungkin dalam arti, kalau kita betul-betul bertobat dengan sesal sempurna, Tuhan marahi. Nah, itu peran Bunda Maria. Jadi sebenarnya dalam bahasa Jepangnya itu menjadi apa ya, benteng bagi kita atau perlindungan bagi kita atau bantuan bagi kita supaya jangan sampai pada detik kita kematian dalam keadaan dosa mortal. Ini cara memahaminya begitu. Jadi jangan sampai Anda itu memelihara dosa mortal. Jadi bahayanya memiliki dosa mortal adalah kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Itu bahayanya mengandung dosa mortal itu di situ. Gitu. Oke, pertanyaan yang kedua ya Rama. Apakah saat kematian kita masih membawa dosa asal atau dosa leluhur? Dosa leluhur itu tidak kita sangka, dosa leluhur ya urusannya leluhur ya. Dosa asal sudah hilang ketika kita dibaptis. Jadi kalau Anda sudah dibaptis, ya tentulah kita tidak punya dosa asal. Jadi dosa asal itu begitu kita dibaptis, hilang, selesai. Begitu. Untuk mendalami ini saya sudah bahas mengenai dosa, klik saja, nanti Anda klik saja, Katkit Rama Bayu atau Katkit dosa asal, muncul pasti, begitu. Ya. Supaya pemahaman mengenai dosa asal lebih fokus lagi mengenai itu. Begitu. Oke, pertanyaan ketiga nih Rama, benarkah atau tidak jika kita berdoa di kuburan dan membakar lilin di kuburan? Itu Rama. Ya tidak ada masalah kan. Yang penting apa sih? Kita akan mendoakan itu ya. Lilin kan dalam peribadatan Katolik kan ya, lambang untuk kita berdoa ya. Berarti ya boleh-boleh saja. Pakai lilin itu nggak ada masalah karena gereja Katolik pun kalau berdoa kan, kalau kita misa pun kan pakai lilin. Jadi tidak bertentangan dalam hal ini. Begitu. Romo, dosa mortal dan dosa venial itu apa saja? Romo masih mau jelaskan kembali? Ya, dosa mortal itu yang membuat maut. Simpelnya kalau Anda melanggar 10 perintah Allah, saya beri contoh membunuh,
berzina, berbuat cabul itu mortal. Venial itu ya dosa-dosa kecil itu loh. Anda emosi anak-anaknya rewel, Anda emosi. Yang kecil-kecil gitulah. Mau ke gereja, di mobil ribut sama istri, sama suami, itu dosa venial. Gitu. Selain kitab Makabe tentang mendoakan orang mati, adakah ayat lainnya? Lah ya tadi itu, sudah panjang lebar saya kasih ayatnya itu. Bahkan tadi saya mengatakan Makabe itu sebenarnya tidak terlalu jelas. Jelasnya bahwa, gini jelasnya kalau Makabe itu. Perjanjian lama sudah ada praktek itu, berarti gereja Katolik bukan mengajarkan yang baru, itu saja. Tapi penjelasan mengenai purgatori, mana yang didoakan, pembedaan dosa tidak ada di Makabe. Jadi saya sengaja tidak mengutip Makabe supaya kita mengetahui landasannya. Tadi itu ya, Matius 12:32 ya, 1 Yohanes 5 ayat 17. Itu ayat-ayat kunci ya, Lukas 23 ayat 43. Yang tadi sudah saya jelaskan tadi loh. Gitu ya. Apakah orang yang bunuh diri masih ada kesempatan untuk diampuni dan masuk purgatorium? Iya, in short, singkatnya masih. Loh kok bisa Rama? Kan dia bunuh diri berarti dosa. Ya betul, dalam pandangan kita yang terbatas. Sekali lagi begini cara menalarnya ya. Kita manusia itu kan melihat hanya apa yang tampak ya. Ya. Yang tidak tampak kita tidak bisa lihat. Artinya ada kemungkinan detik-detik terakhir orang yang bunuh diri itu bertobat. Sesal sempurna. Tapi ternyata telat. Telat dalam arti Tuhan saya bertobat. Tapi itu belum mati. Detik terakhir, lalu ini saya gambarkan kronologis untuk memudahkan ya. Orang bunuh diri sudah pasti masuk neraka. Tapi kemudian ternyata di saat detik terakhir, 1 detik sebelum mati, dia bertobat dan pertobatannya Tuhan terima dan Tuhan ampuni. Bertobat, pengampunan, tak. Artinya apa? Ada pengampunan kan? Pada detik terakhir. Apakah itu mungkin, Rama? Secara mata manusiawi kita yang terbatas ini, memang kayaknya tidak mungkin. Tetapi kan Tuhan mengenal isi hati, kedalaman jiwa yang kita tidak bisa menyelami. Jadi, orang yang bunuh diri, kita katakan, ya kita punya harapan. Kemungkinan ada, itu penjelasannya. Rama, apakah bisa jika kita mendoakan jiwa tetapi berbeda agama dan kita masukkan intensi di gereja? Oh ya, bisa saja. Kan mendoakan orang itu kan, namanya kita mendoakan kan ya. Kan prinsipnya sama sebenarnya. Mendoakan orang yang mati, apa yang hidup kan sama. Contoh, saudara Anda beragama lain, Anda doakan. Kan agama lain ya, boleh saja. Kita simpelnya gini deh, lihat dalam doa umat itu. Kalau doa umat di misa itu, ya kan, mendoakan dunia, kan, mendoakan yang korban bencana alam kan nggak pernah. Ya Tuhan, semoga yang korban bencana alam yang Katolik saja, kan nggak kan? Simpel. Artinya untuk orang mati pun berarti kan boleh untuk orang yang beragama lain. Nah berarti kalau agama lain kan nggak percaya Yesus, Rama. Ini saya kembangkan ya pertanyaannya ya. Sebenarnya dengan jawaban tadi itu sudah selesai. Boleh selesai. Kenapa? Ya karena kita mendoakan semua orang untuk yang hidup dan mati tidak memandang agama gitu. Selesai. Tapi saya kembangkan. Berarti kan nggak kenal Yesus ya. Kok kita doakan? Namanya kan kita harapan. Tadi itu selalu. Kita berharap misalnya engkong kita yang belum kenal Yesus. Ini sebenarnya saya sudah bahas. Di dalam tema EENS. Judul videonya, apakah orang non-Katolik otomatis neraka? Anda klik saja itu. Katkit EENS. Saya jelaskan bagaimana nasibnya orang yang tidak kenal Yesus atau bukan beragama Katolik atau tidak beriman kepada junjungan kita. Nanti Anda bisa berdalam di situ, di Katkit ya, klik ya, Katkit EENS. EENS. Anda searching begitu muncul langsung nanti. Begitu. Selanjutnya silakan. Saya tolong diulangi karena belum persis mendengar dengan baik. Apakah dosa mortal bisa diampuni sebelum kematian? Sebelum kematian. Oh, sangat bisa. Itulah gunanya dalam gereja kita memiliki sakramen tobat. Jadi dosa mortal itu bisa diampuni sebelum kematian. Dan justru sebelum kematian itulah dosa mortal bisa diampuni. Karena begitu kematian, dosa mortal tidak bisa diampuni.
Artinya, apapun dosa mortal kita, sejauh kita masih hidup dan bertobat, bisa diampuni. Caranya, sakramen tobat. Atau kita mengenalnya sebagai pengakuan dosa. Itu. Jadi dosa mortal bisa diampuni dengan cara pengakuan dosa atau sakramen tobat. Sebenarnya ini saya kembangkan ya. Sebenarnya sakramen tobat itu berguna untuk dosa mortal. Sebenarnya. Nah ini sebenarnya ada kekacauan berpikir ya. Jadi kalau Anda dosa kecil-kecil itu, Anda tidak memerlukan sakramen tobat. Asal Anda ikut perayaan Ekaristi dan mengikuti ritus tobatnya, saya mengaku dan seterusnya itu, dosa venial Anda diampuni. Berarti setiap kali Anda berdosa venial dan ikut perayaan Ekaristi, dengan ikut ritus tobatnya itu, berarti dosa Anda diampuni. Kecuali Anda nggak ikut ritus tobatnya. Anda telat nyelonong, gloria, kemuliaan baru datang, ya nggak diampuni ya. Karena kan nggak ikut pengampunan. Jadi simpelnya begini, banyak salah kaprah atau salah pemahaman, pengakuan dosa itu untuk semua dosa. Sebenarnya tujuan aslinya adalah penghapusan dosa mortal. Itulah sakramen tobat. Anda membutuhkan pengampunan khusus dari Tuhan melalui sakramen tersendiri, sedangkan dosa venial itu dalam perayaan Ekaristi, ritus tobatnya itu mengampuni dosa venial. Nah ini saya kembangkan supaya lebih luas ya. Jadi dosa venial Anda diampuni dalam misa, dosa mortal Anda diampuni dalam pengakuan dosa atau sakramen tobat. Tapi syaratnya ya sebelum kematian. Namun kalau Anda masih punya dosa venial, tenang, setelah kematian pun masih punya kesempatan pengampunan tadi. Nah gitu. Ini cara memahaminya supaya lebih luas ya. Begitu. Tubuh yang disatukan nanti dengan jiwa ketika pengadilan umum itu, apakah tubuh jasmani yang dikubur, yang didaur ulang, ataukah tubuh kemuliaan yang berasal dari surga? Itu Rama. Ya tubuh kemuliaan itu dari tubuh jasmani ini. Jadi konsepnya gitu. Tubuh kemuliaan itu tubuh kita yang ini, yang sekarang ini, tapi dalam keadaan diubah. Jadi bukan tubuh baru dalam arti diturunkan dari surga, Tuhan menciptakan tubuh baru, tidak. Tubuh yang ini juga. Berarti tubuh kemuliaan itu maksudnya tubuh yang sama sekaligus berbeda. Itu bahasanya. Samanya apa? Samanya adalah tubuh yang ini. Simpelnya, Rama Bayu mati, nanti yang dibangkitkan tubuh yang ini juga. Ini yang sedang ngomong nih ya, yang kelihatan agak cakep sedikit ini ya, tubuh yang ini. Sama berarti. Itu artinya sama. Rama Bayu mendapat tubuh yang ini juga. Yang sekarang saya pakai ngomong ini. Nanti akhir zaman ini juga. Itu artinya sama. Sekaligus berbeda maksudnya apa? Sifat-sifatnya, keadaannya yang berbeda. Kalau sekarang saya ini ada tembok, nembus tembok nggak bisa. Tetapi nanti dalam tubuh kemuliaan saya nembus tembok bisa, karena tidak lagi terikat hukum alam. Jadi tubuh kemuliaan itu yang mana? Tubuh yang ini juga, tapi dalam sifat dan keadaan yang berbeda, tidak terikat lagi hukum duniawi. Untuk lebih jelasnya, Anda klik Kit Tubuh Kemuliaan. Saya uraikan beserta dengan landasan-landasan Alkitabiahnya. Kalau sekarang kan yang penting pemahamannya dulu, intinya sudah ini ya, sudah ditangkap dulu. Untuk lebih mendalami Anda nanti klik saja channel Kit. Demikian. Rama, ada seorang anak baru lahir 3 hari, kemudian meninggal. Pasti masuk surga ya Rama? Karena Yesus bersabda, anak-anaknya mempunyai kerajaan surga. Oh, kalau anak-anak ya? Ya, baru umur 3 hari. Sudah dibaptis atau belum? Nah, itu persoalan. Kalau dibaptis, ya, kita yakin bahwa dia ada di surga. Tapi kalau belum dibaptis, gereja mengajarkan kita menyerahkan pada kerahiman Allah. Berarti gereja mengatakan, ada di mana ya? Bahwa kita beriman pada Allah yang Maha Rahim. Allah yang Maha Rahim seperti itulah yang kayaknya kok sangat sayang pada anak-anak. Jadi gereja tidak mengatakan pasti di surga, bukan. Tapi gereja mengatakan kita berharap bahwa mereka ada di surga. Nah begitu. Kalau setelah kematian Ibu mohon maaf saya nyambung supaya pemahamannya makin jelas ya, karena itu ada beberapa misleading juga. Yang pincang, yang buta, yang organnya didonorkan itu berkaitan dengan tadi itu ya, tubuh kebangkitan tadi ya. Itu tidak ada masalah. Anda mendonorkan darah, Anda
mendonorkan ginjal atau pincang atau buta tidak ada soal. Karena itu kan duniawi. Tidak terikat tubuh duniawi itu bukan berarti nanti kalau Anda pincang atau nggak punya kaki tetap nggak punya kaki. Tidak. Akan punya kaki. Simpelnya tubuh yang sama tetapi berbeda tidak terikat hukum duniawi itu pengertiannya begitu. Pincang. Berarti kan ada gangguan duniawi bahwa kemudian mungkin dulu ada gangguan di janin sehingga nggak tumbuh, itu kan duniawi, hukum duniawi. Amputasi itu hukum duniawi. Patah, pincang, buta, budek, itu kan hukum duniawi. Bukan berarti nanti kalau orangnya budek nanti di surga dia budek, tidak. Kan tadi saya sudah katakan, lepas dari hukum duniawi. Budek, pincang, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya kelengkapan, itu semua kan hukum duniawi. Itu semua keadaan duniawi. Simpelnya begini. Yang cacat tidak akan cacat. Gitulah bahasa simpelnya. Akan utuh lengkap. Karena kecacatan itu sesungguhnya kan sesuatu yang terjadi akibat hukum duniawi. Contoh kalau Anda pernah, mohon maaf ini saya kembangkan supaya pemahamannya lengkap ya. Jangan sampai pemahamannya sepotong-sepotong ya. Nah kalau tubuh yang sama, tadi pasti memahaminya begitu. Tubuh yang sama kan kasihan, nggak lengkap. Nah, pemahamannya kita luaskan dong ya. Chernobyl itu yang dulu yang nuklir ya, itu yang di Chernobyl itu anak-anak yang lahir di sekitar itu cacat. Kenapa kok mereka cacat? Karena radiasi nuklir. Radiasi nuklir terkena pada janin, janin tumbuh tidak sempurna. Nah ini kan hukum duniawi. Pertumbuhan janin tidak sempurna, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, dan sebagainya, otaknya nggak berkembang. Lalu nanti anak-anak yang, maaf ya, autisme dan sebagainya tidak akan autisme lagi, karena itu semua hukum duniawi. Didonorkan pun nggak ada masalah, karena itu kan hukum duniawi. Nah gitu loh. Itu supaya pemahamannya klop, tapi nanti kalau Anda yang masih pengen tahu, Anda klik saja channel YouTube Katkit saya ya. Nanti lihat Katkit Tubuh Kemuliaan, supaya lebih paham lebih luas nanti mengenai itu. Gitu ya. Sekarang boleh lanjutannya Bu. Tadi saya sekilas melihat yang muncul karena supaya clear dulu persoalan mengenai tubuh kebangkitan itu. Gitu. Oke, baik Ramas. Kalau setelah kematian pada saat itu sudah diputuskan kita kemana, kemudian orang masih ziarah ke makam, bagaimana sikap kita, Ramas? Ziarah ke makam itu kan untuk mendoakan ya. Kalau untuk mendoakan ya nggak apa-apa gitu. Ya artinya ya simpelnya kan kita selalu berharap. Ya, intinya disitulah kita berharap. Karena pada dasarnya kita nggak tahu mereka ada di mana. Yang tahu hanya Tuhan. Tadi saya ulangi lagi, sebenarnya ini saya ulangi lagi ya. Meskipun seandainya secara duniawi mata kita yang terbatas kayaknya kita tahu, tapi kita nggak pernah benar-benar tahu. Oh dia jahat banget loh Romo, sampai detik terakhir dia mati nggak bertobat. Nah itu kan Anda yang terlihat kan hanya mata duniawi. Pandangan kita terbatas bro, nah itu masalahnya. Artinya kita ini tetap punya harapan. Gitu. Ada orang okultisme atau korupsi supaya kaya. Setelah itu menyumbang ke sana ke sini. Mungkinkah karena berpikir untuk masuk surga nanti ditimbang? Ya boleh jadi ya. Maka saudara-saudari kalau Anda berpikir masuk surga atau ke neraka ditimbang, itu konsekuensinya besar loh. Jadi konsekuensi mengenai pemikiran itu besar. Nanti Anda akan bisa seperti itu. Ya mungkin ya. Motivasi tentulah orangnya sendiri yang tahu. Tapi mungkin saja saya kan dosa tapi saya imbangi dengan kebaikan. Nanti kalau ditimbang kan semoga bisa lebih berat amalnya gitu ya. Bisa jadi berawal dari keadaan seperti itu. Namun kalau Anda mengerti sungguh bahwa itu tidak timbang-timbangan, Anda akan menjauhkan seperti itu pasti. Nah gitu ya. Artinya gambaran saya simpel begini. Orang jahat, korupsi, terus menyumbang sana-sini gitu. Itu gambarannya simpelnya begini ya. Mencuci dengan air seni. Mencuci dengan air kencing gitu ya. Anda mencuci, tapi yang Anda gunakan itu air kencing gitu. Nah, itu gambaran saya lah. Gambaran saya. Jadi kalau ada orang yang harta tidak halal dengan rampok atau korupsi lalu menyumbangkan, itu gambarannya seperti itu. Itu tidak bisa untuk dasar nanti di akhirat
karena tidak ada timbangan. Itu komentar saya. Tadi mungkin tidak bertanya juga, tapi saya sedikit memberi catatan saja. Begitu. Saya pernah merasa dulu punya kehidupan di masa lalu. Apakah itu bisa terjadi atau itu ulah jebakan setan, Rama? Ya, itu bisa terjadi dalam arti karena pengaruh kuasa roh jahat. Itu biasanya karena kontaminasi leluhur Anda menggunakan okkultisme. Jadi Anda cek keturunan ketiga dan keempat sampai ketiga dan keempat. Umumnya kalau leluhur kita menggunakan okkultisme sampai 3 dan 4, berarti sampai engkong kita atau buyut kita bisa terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Bisa kayak merasa punya kehidupan masa lalu, bisa merasa kayak ada teman spiritual, bisa macam-macam. Jadi yang terkait dengan gaib-gaib itu. Intinya sama, itu kerjaan setan. Gitu. Seorang dalam keadaan kritis sudah dapat sakramen perminyakan, apakah itu dosa mortalnya sudah dihapuskan? Di dalam ajaran gereja Katolik, penerimaan sakramen pengurapan orang sakit itu menghapuskan dosa mortal orang itu. Jadi itu ayatnya ada dalam surat Yakobus. Nah, meminta kepada penatua jemaat atau presbiter supaya mengulas kebenaran. Jika orang itu berbuat dosa, dosanya diampuni. Jadi pengurapan orang sakit atau sakramen pengurapan orang sakit, kita mengenalnya sebagai perminyakan, itu pentingnya di situ. Ketika orang memiliki dosa mortal dan tidak lagi sempat untuk membuat sakramen pengakuan itu, dengan penerimaan sakramen pengurapan orang sakit, dosa mortalnya diampuni.